Dengan jadwal hearing yang sudah dikeluarkan oleh Court Arbitrage of Sport, CAS, saudara-saudara, terkait kasus pemain naturalisasi ilegal Malaysia, saudara-saudara, tanggal 26 Februari 2026, saudara-saudara, itu berarti keputusan akhir itu kemungkinan besar itu Maret, saudara-saudara, sebelum FIFA Matchday melawan Vietnam tanggal 31. Jadi halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Court Arbitrage of Sport, CAS. TAS, Tribunal Arbitration du Sportif. Itu bahasa Prancisnya, itu sudah mengumumkan jadwal hearing, jadwal sidang untuk mengadili kasus pemain naturalisasi ilegal Malaysia yang sebelumnya sudah dihukum FIFA 1 tahun. Dan kemarin, beberapa hari yang lalu kan sudah dikeluarkan stay of execution. Stay of execution dia namanya. Keputusan jeda, keputusan sela, saudara-saudara, yang untuk sementara membebaskan 7 pemain itu dari hukuman, mengizinkan mereka bermain di level klub ya, saudara-saudara ya, di level klub ya, karena tim nasional tidak ada pertandingan. Jadi ngapain suruh main ke tim nasional? Logikanya di situ. Pertandingan tim nasional itu nanti baru ada di bulan Maret, dan Malaysia jadwalnya tanggal 31 Maret itu akan away ke Namdin, pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam. Dan kalau melihat jadwal hearing, jadwal sidangnya yang tanggal 26 Februari 2026, saudara, kemungkinan besar, ini kemungkinan ya, probabilitasnya itu nanti pada saat pertandingan itu 31 Maret itu, saudara-saudara, itu kemungkinan besar keputusan finalnya sudah diambil. Nah, tergantung itu nanti keputusannya seperti apakah itu akan menjadi kado lebaran buat Malaysia yang manis atau yang pahit. Kalau kado yang pahit ya tentu saja CAS, Court Arbitrage of Sport, Tribunal Arbitration du Sportif, itu akan menolak keberatan pihak Malaysia. Jadi di situ dalam jadwal yang sudah dirilis oleh CAS itu ada disebutkan di situ si Facundo Garcés kontra FIFA, Rodrigo Holgado kontra FIFA, Gabriel Palmeiro kontra FIFA, John Irazabal kontra FIFA, Joao Figueiredo kontra FIFA, Emmanuel Machuca kontra FIFA, kemudian siapa lagi? FAM, Football Association of Malaysia kontra FIFA. Nah, itu semua nanti akan didengar di situ, diminta. FIFA akan mengajukan bukti-bukti yang sudah mereka miliki, bukti-bukti berupa akte kelahiran, sertifikat lahir, birth sertifikat dari kakek, nenek, bapak, ibu, dan pemain yang bersangkutan yang diklaim. Nah, yang diklaim Malaysia, khususnya kakek nenek ya, kakek nenek pemain-pemain itu yang diklaim Malaysia, lahir di Penang, lahir di Melaka, lahir di mana, Johor Bahru. Itu akan dibuktikan nanti di sidang tersebut, di hearing tersebut, dan Malaysia dipersilahkan menunjukkan bukti-bukti yang menyebutkan bahwa mereka punya darah Malaysia, punya keturunan Malaysia, sehingga berhak untuk membela tim nasional Malaysia seperti yang ada dalam statuta, seperti yang ada dalam regulasi pertandingan FIFA yang juga digunakan oleh semua tim nasional dari seluruh dunia. Akan
akan rumit, pembuktiannya itu nggak akan rumit, sederhana ini kan sudah masalah soalnya ini kasus dokumen yang klaim bahwa ini dia lahir di sini, ya sudah, tinggal tunjukkan buktinya. Permasalahannya adalah apakah Malaysia punya bukti itu atau tidak. Jadi bukan soal dia diberikan paspor yang sah oleh negara, bukan soal itu, bukan. Kalau pemberian paspor itu urusan masing-masing negara itu benar. Ada konvensi apalah, konvensi Wina atau konvensi apa yang waktu itu disebutkan di Malaysia, sejumlah pihak di Malaysia itu memang betul. Malaysia berhak memberikan paspor kepada siapa saja individu, siapa saja personal, siapa saja orang itu berhak diberikan paspor oleh kerajaan Malaysia. Bahkan orang yang baru 1 jam saja ya menginjakkan kaki di International Airport di Kuala Lumpur itu diclear ke Kuala Lumpur International Airport pun kalau Malaysia mau bisa diberi paspor Malaysia, itu boleh saja, itu terserah kalian itu hak masing-masing, kedaulatan, sovereignty masing-masing negara. Tetapi untuk bisa bermain dengan bendera Malaysia di kompetisi yang organisasi FIFA di bawah aturan FIFA itu ada regulasinya sendiri, dan regulasi itu jelas, simple, sederhana, dan tidak berbelit. Semua orang bisa melakukan itu, tidak perlu interpretasi lagi. Jelas kan itu di dalam statuta FIFA itu yang terkait ini. Dia pemain yang bersangkutan itu lahir di situ, lahir aja saudara-saudara, lahir misalnya 1 menit dia lahir di situ, dikeluarkan sertifikat kelahirannya dari situ, terus dia pergi ke Zimbabwe atau ke Mozambik, ke kampung halaman dia, itu dia sah membela Malaysia, membela sebuah negara itu. Dan bukan hanya pemain itu ya, kakek nenek, sampai batas kakek nenek itu baru boleh, ayah ibu apalagi. Walaupun dia bukan orang situ, bukan orang Malaysia, tetapi dia lahir saja di situ boleh, saudara-saudara. Batasnya hanya sampai kakek nenek. Di atas itu tidak boleh, di atas itu tidak bisa. Dan ini sesederhana itu saja pembuktiannya. Tinggal adu bukti, adu dokumen. FIFA sudah punya buktinya berdasarkan surat kelahiran dari Argentina untuk Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, dan Facundo Garces. Itu sudah ada dokumennya. Begitu pula Hector Hevel di Belanda. Anda jangan meremehkan pemerintahan Belanda. Pemerintahan Belanda itu dia punya dokumennya. Waduh, gokil saudara-saudara. Orang-orang Indonesia, orang-orang Jawa yang pergi ke Suriname itu terregistrasi dengan baik di Belanda sana, di Amsterdam. Jadi kalau mereka mau menyusuri riwayatnya, datang mereka bisa tahu. Nah, apalagi akte kelahiran. Nah, jadi kita tinggal pembuktiannya saja. Dokumen yang dimiliki Malaysia apa, dokumen FIFA apa, itu nanti akan dinilai oleh Court Arbitrage of Sport. Kalau melihat bukti-bukti yang selama ini sudah diajukan FIFA, ya sudah, itu sebenarnya kemungkinan besar itu sidangnya tidak akan berlangsung lama. Tidak akan berlangsung lama karena FIFA buktinya sudah terlalu kuat, sementara Malaysia tidak memiliki bukti. Buktinya ya hanya itu aja. Hanya dokumen pergantian paspor itu aja, tetapi mereka tidak punya bukti yang menunjukkan bahwa orang ini memang kakeknya Facundo Garces memang berasal dari Penang. Nah, itu nggak ada. Jadi ini secara teori, secara logika ini sederhana. Beda dengan pembuktian soal doping. Kalau soal doping itu nanti ya ada pembuktian, ada scientific di situ. Mungkin ini alat pembuktian dopingnya salah, ini begini-begini. Kalaupun itu nanti terbukti ada zat dopingnya secara saintifik itu benar, nanti akan dibuktikan lagi ada mens rea apa tidak, ada niat jahat untuk mengonsumsi doping itu tidak, apakah dia sengaja meminum doping itu atau tidak, atau terminum secara tidak sengaja dari obat lain yang dia konsumsi. Ya, itu nanti dokternya akan memberikan bukti, memberikan kesaksian, klub akan memberikan kesaksian kayak begitu. Tetapi kalau kasus seperti ini, ya ini mah ringan-ringan aja. Gampang lah saudara-saudara, gampang. Sebenarnya nggak perlu dibawa ke CAS. Kalau di Indonesia itu dibawa ke balai desa itu juga
Nanti Pak Kepala Desa itu juga sama Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa itu nanti di situ di sidang juga selesai. Tetapi ya itu terserah mereka, mereka mengajukan itu dan itu nanti pembuktiannya akan mudah sekali, saudara-saudara, akan mudah tinggal ditunjukkan diadu bukti dan bukti itu kan sudah pasti nanti kalaupun buktinya masih dianggap kurang ya bisa saja nanti menghadirkan saksi dari Argentina, dari kantor pencatatan itu kelahiran di Argentina sana akan didatangkan oleh FIFA. FIFA punya duit, saudara-saudara, untuk mendatangkan orang-orang inilah. Pertanyaannya, Malaysia punya duit nggak untuk mendatangkan saksi yang mengetahui bahwa kakek nenek Fagundo Garces, kakek nenek John Irazabal itu lahir di Malaysia. Kayak begitu. Rumah sakitnya bisa hospital. Nah, kayak begitu. Itu bisa menjadikan saksi. Kemudian di kantor pencatatan sana kayak begitu. Jadi ini kasus yang sebenarnya tidak terlalu rumit-rumit sangat. Menjadi rumit karena para pihak di Malaysia itu membantah, tidak ada yang mengakui, tidak ada yang menyebut siapa yang menjadi inisiator, tidak mau mengakui bahwa kita berbuat salah. Itu saja yang menjadi rumit. Jadi seolah-olah ini berbelit-belit. Ibarat kata orang mencuri itu CCTV-nya itu sudah jelas, wajah dia tertangkap di CCTV, terlihat di CCTV, tapi dia tidak mengakui bahwa itu bukan saya, itu kembaran saya, walaupun dia anak tunggal. Jadwal hearing yang sudah ditentukan tanggal 26 Februari, saudara-saudara, itu berarti Malaysia nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah bingung. Nanti ketika FIFA Matchday edisi Maret itu digelar, Harimau Malaya akan away ke Namdin melawan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027. Nggak usah ragu, mereka boleh. Kalau sekarang ini kan dengan penangguhan hukuman sementara ini kan mereka ragu apakah saya bisa memainkan 7 pemain ini atau tidak. Itu kan mereka ragu dan muncul perdebatan apakah mereka boleh main di timnas atau tidak. Ini kan ragu. Kalau nanti saya mainkan ternyata hasilnya mereka bersalah, kan rugi juga. Nanti setelah menang kalah poinnya hilang, kan rugi ya. Nanti itu mereka nggak perlu ragu lagi. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu keputusan finalnya sudah akan tercapai. Sudah akan tercapai, saudara-saudara, sudah akan tercapai. Kalaupun nanti keputusan finalnya belum keluar, ya Malaysia bisa minta stay of execution kedua kepada CAS, menjelaskan bahwa ini boleh nggak main di pertandingan internasional atau tidak. Itu dia bisa meminta itu. Tetapi kemungkinan besar, saudara-saudara, sesuai prediksi saya, itu nanti kemungkinan besar itu hasilnya keputusan finalnya itu sudah akan bisa tercipta sebelum 31 Maret. Dan ini bagus kalau keputusannya sebelum 31 Maret, sebelum pertandingan melawan Vietnam itu digelarkan, klasemennya akan jelas. Kemungkinan kalau dia dinyatakan bersalah, ya AFC kan sudah bilang tergantung keputusan CAS. Kalau keputusan CAS ternyata memberatkan Malaysia, ya hukuman pengurangan poin itu akan diambil. Dua pertandingan melawan Vietnam dan Nepal sebelumnya itu sudah pasti akan dibatalkan. Dan kalau itu sudah terjadi, ya sebelum pertandingan lawan Vietnam pun, Vietnam sudah pasti akan lolos ke Piala Asia, sementara Malaysia sudah pasti akan dicoret. Itu loh, saudara-saudara. Jadi ya itu keputusannya nanti kalau menurut saya keputusannya nanti ada pada bulan Maret sebelum FIFA Matchday. Saudara-saudara, kalian di Malaysia sana, fans Harimau Malaya, bersiaplah menerima segala konsekuensi yang akan terjadi dari hasil sidang nanti. Kalau kami di Indonesia mah nggak peduli. Jadi kalau ada yang komen, banyak sekali sih ini yang komen di kolom komentar, komentator gadungan ya, setiap kali membahas ini, wah Konoha iri, wah ini ketar-ketir. Enggak bos, kita nggak iri, ngapain iri? Ada lagi yang membandingkan, wah Malaysia, Indonesia apa? Ya Tuhan,
Kemarin tim nasional Indonesia itu di kualifikasi Piala Dunia itu sampai ke putaran keempat, nyaris lolos ke Piala Dunia. Lah Malaysia sampai mana? Piala Asia 2023, 2024 ya, 2023 itu kita sampai babak 16 besar. Lah Malaysia sampai mana? Cuma nahan imbang Korea Selatan aja. Jadi nggak usah begitu, nggak usah bilang iri, nggak usah bilang sombong, nggak usah. Ini kita hanya berdiskusi saja. Jadi argumentasi Anda itu gunakan argumentasi yang ilmiah. Yang soal sepak bola nggak ada orang iri. Kita ini hanya membahas. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena ini sudah menjadi sorotan internasional. Dan ini terkait dengan prinsip-prinsip sportivitas di olahraga. Fair play di situ harus ditegakkan. Keadilan, kejujuran. Kemarin ada supporter Vietnam yang komentar di kolom saya. Dia mengatakan bahwa kok saya heran. Kenapa cuma olahraga saja sampai berbuat curang seperti itu? Apa untungnya? Itu betul-betul. Jadi ini hanya olahraga, sportivitas. Kita nggak usah bermusuhan lah hanya karena olahraga. Kita berdebat saja nggak apa-apa, berdiskusi sebagai sebuah civilized, si manusia beradab, kayak begitu aja. Jadi kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Dan harus disiapkan mental. Malaysia harus disiapkan mental. Apakah nanti keputusan akhirnya akan menguntungkan Malaysia atau merugikan Malaysia? Walaupun tanda-tanda akan merugikan Malaysia itu jelas sekali. Jelas sekali dari semua bukti yang ada di media. Kecuali nanti ternyata di CAS itu Malaysia bisa menghadirkan kakeknya Fagundo Garces. Masih hidup atau udah meninggal ya? Itu kecuali secara ajaib, kan kita nggak tahu. Kita nggak mana tahu ada mukjizat muncul di situ. Itu kasusnya akan beda lagi. Atau melahirkan dokter yang melahirkan kakeknya Rodrigo Holgado. Itu mungkin bisa sebuah keajaiban bahwa dia menyatakan bahwa ini dulu lahir di sini. Tetapi kalau melihat bukti yang selama ini ada di permukaan yang sudah ditunjukkan FIFA, ya rasa-rasanya saudara-saudara, feeling saya itu ya 99,9% akan ditolak bandingnya Malaysia. Walaupun masih ada kemungkinan 0,01 itu ya mukjizat atau gimana saya nggak tahu. Tetapi ya kemungkinan besar Malaysia akan kalah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari New York sampai San Francisco, dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Ferang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semuanya bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara tentang jadwal, schedule hearing dari Court Arbitrage of Sport, Tribunal Arbitration du Sportif di Lausanne, Swiss, yang sudah keluar, yang sudah dirilis terkait jadwal sidang hearing yang akan dilakukan oleh CAS melawan gugatan dari Malaysia terkait skandal naturalisasi 7 pemain ilegal. Dan agendanya tanggal 26 Februari di situ nanti ada CAS akan menggelar jadi di situ agendanya ya, CAS itu melawan FIFA, Fagundo Garces melawan FIFA, Rodrigo Holgado melawan FIFA, Emmanuel Macuca melawan FIFA, Hector Hevel melawan FIFA, Joao Figueiredo melawan FIFA, John Irasabal melawan FIFA, kemudian Gabriel Palmero melawan FIFA, Football Association of Malaysia melawan FIFA. Nanti di situ hearingnya didengar, diminta untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ini sah pemain Malaysia, lahir di Malaysia, kakek neneknya atau siapapun lahir di Malaysia, atau orang itu lahir di Malaysia, atau dia tinggal menetap 5 tahun di Malaysia. Kemudian FIFA nanti mengajukan bukti-bukti, bahwa ini tidak benar, bahwa ini salah, ini dokumennya, ini buktinya, ini. Nah, di situ nanti akan diputus apakah
7 pemain ini sah membela tim nasional Malaysia atau tidak, dan kemungkinan besar keputusannya akan keluar sebelum FIFA Matchday edisi Maret tanggal 31 Maret 2026 ketika Malaysia akan menjalani pertandingan melawan Vietnam di Namdim dalam dalam pertandingan terakhir yang menentukan kualifikasi Piala Asia 2027. Kalau itu ternyata tidak sah, ya AFC sudah memberi sinyal bahwa mereka akan menjatuhkan hukuman pembatalan hasil pertandingan melawan Nepal dan Vietnam tempo hari, sehingga itu otomatis akan membuat Malaysia bahkan sebelum pertandingan melawan Vietnam terakhir pun mereka sudah bisa dipastikan akan gagal lolos ke Piala Asia 2027. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Sebarkan ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi sana. Bebas, silahkan. Tetapi kalau tidak, ya abaikan aja, skip, jangan ditonton, jangan menyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, saudara-saudara, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di mana? Ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya di seluruh dunia. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!